di apa ditaruh di ini ya, CD-ROM ataupun taruh di kalau sekarang lebih cenderung ke ini ya, apa mungkin ke flash disk gitu ya. Nanti flash disk yang lebih disimpan di tempat yang paling aman gitu. Kerja Excel-nya ini kita harapkan mempermudah dalam mereview. Nah, ini makanya diminta di sini adalah dengan hyperlink gitu ya. Ini ada 3 cara ya. Dengan manual, dengan fungsi hyperlink dan Visual Basic ya. Nah ini kalau saya sih masih ya karena mungkin tahun 2000-an dulu itu makro itu sangat ini mengganggu kita. Jadi dulu sampai sekarang ini fungsi Visual Basic-nya itu jarang saya buka karena biasanya virus makro masuk ke sini gitu loh lewat Visual Basic. Ketika masuk situ ya sudah file-file Excel ini banyak yang terkorup ya. Nah ini makanya tapi nanti kita kenalkan saja. Tapi ada satu lagi yang yang paling banyak adalah ini fungsi hyperlink. Jadi kita dari hyperlink lari kemana gitu ya. Atau ini hyperlink yang manual ya. Ini di sini dengan manual itu kita membuat daftar dulu lah. Nah ini kelemahannya ini file-file ini daftarnya ini kadang kita karena banyak jadi tidak semua ini kadang namanya human error di sini kemungkinan lupanya ada. Dan nanti ini dari daftar ini kita tinggal sel mana misalkan di sini yang mau kita masukkan hyperlink adalah kolom B gitu, tinggal klik kanan nanti pilih hyperlinknya gitu, linknya kemana gitu. Nah itu kita nanti atas file ini kita larikan ke di mana file ini disimpan di folder mana gitu ya. Jadi kita memang manual ya, di sini. Itu mungkin karena hanya beberapa jadi enggak, sementara masih banyak yang ngerjakan seperti ini. Jadi dengan manual itu masih, jadi daftarnya kita bikin, kita klik linkkan dengan ini yang masih kita banyak kerjakan gitu. Kemudian ini juga dengan teknik manual salah satunya ya tadi kan kita sesudah kita klik kanan filenya, ambil filenya, terus nanti kita sorot file mana yang mau kita ambil gitu kan. Kemudian ketika masuk file kadang sheet-nya yang mana yang mau dipilih itu juga jadi pilihannya masih manual terus gitu. Sama ya. Ini ada videonya cuma agak berat nih, belum mau muter. Jadi nggak mau muter video ini. Oke. Baik, yang manual mungkin kita contohkan dulu. Mungkin dari yang semalam saya kirim,
teman-teman bisa coba ya. Ini ya, misalkan hal ini yang mau kita kirim kita bikin link ya, tinggal klik kanan, kita bikin linknya, kemudian kita kebetulan filenya adalah ini, kita juga bisa kalau ini hanya sampai dengan filenya kita buka. Jadi file ini yang akan kebuka. Tapi kalau sampai dengan sheet-nya, kita buang dulu. Sampai dengan sheet-nya. Nah, ini. Jadi sheet mana yang mau kita jadikan. Nah, misalnya gini, ini karena di A110, jadi ya, di sini sheet ini yang kita ambil gitu. Jadi seperti itu. Sama yang lain juga begitu. Coba teman-teman coba dulu untuk yang teknik manual. Jadi kalau misalkan A60 kita perbandingkan sama. Yang pro ini diantara ini milih. Kalau ini adalah file, kalau di sini adalah dalam filenya, misalnya ini sheet-nya gitu. Misalkan ini 160 ya ini. Ini nanti ketika dibuka akan lari ke sini gitu. Ya kan. Kita ini akan dibuka langsung lari ke sini. Jadi bisa saja nanti misalkan di satu file ini kita bikin resume antar atas sheet-nya. Dari masing-masing sheet ini kita bikin indeksnya atau nanti kita bikin di file sendiri gitu ya. Coba silakan teman-teman bisa ya. Ya. Berikutnya dengan fungsi ini dengan fungsi ini ya kita ketik hyperlink terus ditujukan kemana gitu kan, kita arahkan di sini mengarahkan ini ya,
sheet mana yang mau kita hyperlinkkan. Sebenarnya nanti yang hyperlinknya ya di sini, yang di D ini. Cuma di sini kita arahkan coba ke fungsi ini. Jadi A1 sampai C2 itu ini nanti akan dihiperlinkkan. Kita coba ya. Kita hapus dulu tadi hyperlink tadi, kemudian di sini tadi fungsinya tadi ini ya, harus pakai substruct dulu ya. Petik 2 ini, kemudian petik 1. Balik ya, petik 1 dulu ya, petik 1 dulu. Mau petik 1 dulu, baru petik 2. Kemudian ini, terus B2 ya. B2 terus N lagi. Kemudian ini ini koma ya, C2. C2 untuk ngambil namanya. Ini otomatis ke sheet yang ada, dia akan menamakan ini. Mencari sheet yang sesuai dengan yang ada di B2 gitu ya. Jadi B2 itu adalah A110, makanya dia akan merefer sheet-nya adalah A110. Jadi nama sheet-nya oke. Kemudian dia langsung ke A1 gitu ya. Ini jadi ketika klik ini akan langsung ke A1 sini. Jadi tidak membuka di file mana. Kalau misalnya di sini diganti A100 misalkan ya, dia akan ketika dibuka akan ke A100. Gitu. Jadi ini sel yang mau kita arahkan ketika membuka itu ada di mana.
Jadi A1 ya. Kemudian ini kita taruh besar, kita copy. Udah, jadi semua otomatis akan sama ya. Ini ke A2-nya gitu ya. Ini fungsi back-nya belum ada nih. Nah, nanti harus ada fungsi back-nya. Terpaksa kita kembali ke indeks gitu kan. Nah, mungkin itu silakan teman-teman coba tadi pengertian kenapa di sini ya. Ini pagar di sini dia akan mengambil akan merefer ke nama sheet yang ada di ini di sel yang ini ya. Mungkin di sini kan B5 ya. B5 berarti di sini adalah nama sheet yang sesuai A140. Nah, coba misalkan di sini kita ganti nama sheet-nya menjadi A141. Kira-kira mau nggak? Kan nggak ada kan? Karena di sini berubah, di sini dampaknya nggak bisa. Di sini harus nama referensinya harus sama dengan nama sheet yang ada di sini. Teman-teman nanti silakan menggunakan yang paling mudah lah. Silakan coba. Oh, video saya off ya. Sorry, kalau kesenggol. Ini kameranya kamera ini bukan kamera embedded, jadi ya sensitif. Ya, nggak apa-apa. Jadi gitu. Yang belum bisa silakan nanti biar kita coba cari solusinya.
Oke, sudah ya. Berikutnya adalah berikutnya ini yang menggunakan VBA, ya, Visual Basic ya. Di sini ada persyaratan. Ya, dampaknya di sini komputernya harus ada antivirusnya dulu, karena saya takutnya ya kalau dulu sih karena 2004 2005 itu sangat rentan dengan ini virus makro, makanya jarang banget nih mengaktifkan VBA di makro ini, kecuali memang kita memang develop ya. Makanya di sini ada persyaratannya, menu developer harus dihidupkan dulu. Kalau menu developernya nggak dihidupkan, ya dampaknya sih memang itu ini menjadi bahan untuk virus untuk masuk. Jadi kenapa Excel juga menutup menu developer gitu ya. Jadi memang kalau menu itu ada, takutnya tadi tiba-tiba ada kita yang nggak tahu, tiba-tiba fungsi itu jalan gitu kan. Kita perintahnya ngeprint, tapi perintah print tadi sudah dirubah dengan VBA, jadi merubah ketika print seolah menghapus. Nah, ini kan jadi salah perintah gitu kan. Kenapa menu VBA ini sering dimatikan di Excel gitu ya. Di sini setelah kita diaktifkan menu ini ya, menu developer, akan muncul ini tombol ini ya, Visual Basic ya. Kita menghidupkannya dari ini ya, file menu option ya, file option, nanti kita customize ribbon, kita pilih developer. Nah, di sini nanti ketika sudah ada, berarti kan sudah hidup. Baru kita masukkan perintah tadi. Nah, setelah kita masukkan perintahnya, kemudian kita simpan, kita tutup lagi F5, kemudian hapus kode VPA dan tutup jendelanya. Jadi menutup lagi biar fungsi-fungsi yang lain tidak jalan. Ini nanti berarti kita hanya menambahkan ini aja ya. Tapi nggak apa-apa, ini sekedar tahu bahwa di sini di Visual Basic ini bisa ditambahkan ya. Tapi nanti lebih mudah mana? Ada cara yang berikutnya nanti lebih mudah dibandingkan dengan ini ya. Jadi di sini ada tahap rentannya adalah ketika komputernya antivirusnya kurang bagus. Jadi di sini perlu kehati-hatian. Di sini sih perintahnya aja sih. Ini untuk menghidupkan. Kemudian di sini videonya kedengaran nggak, Mas Kun? Suaranya, videonya tidak kedengaran, Pak.
ada di Kedengaran, Mas? Untuk membuat hyperlink secara otomatis, Iya, maka sudah, Pak. Oke. kita perlu menghidupkan tab developer. Nah, untuk menghidupkan tab developer, cari space yang kosong di ribbon, kemudian klik kanan seperti ini ya. Kemudian klik customize the ribbon. Cari developer yang ada di main tab ini ya. Nah, di sini kita pastikan centang, lalu klik OK. Nah, menu developer sudah muncul, kita klik saja. Pada bagian kiri atas muncul Visual Basic. Kita klik saja. Nah, di area kosong inilah kode program akan kita masukkan. Nah, kode program yang sudah ada kita copy ya, Ctrl A, kemudian Ctrl C untuk mengcopy, kemudian kita paste ke dalam layar yang kosong ini ya, ke dalam sheet yang kosong ini. Nah, setelah selesai, pastikan kode ini dijalankan dengan menggunakan run ya, atau F5. Ini kita klik saja. Klik saja, kemudian ini kita minimize ya. Nah, maka akan muncul satu sheet baru yang bernama indeks KKA. Nah, indeks KKA ini berisi hyperlink ke semua sheet yang ada. Selanjutnya, agar kita tidak perlu menyimpan dalam bentuk makro, kode VBA ini kita hapus saja. Ya, kita pilih ya, kemudian hapus, kemudian kita tutup saja. Selesai. Ya, pilihannya itu. Jadi nanti yang berikutnya justru lebih mudah dan lebih ini. Kalau di sini ya otomatis tadi setiap dia akan membuat sheet baru yang nanti dia menampilkan hyperlinknya. Mungkin itu ya, jadi Untuk membuat hyperlink secara ini ya, saya lebih mensarankan yang berikutnya sih. Yang berikutnya ini lebih mudah gitu. Walaupun ada ini ya. Kalau tadi kan dia akan membuat sheet baru, kemudian di sheet baru itu dia otomatis muncul nama-namanya. Kalau yang ini yang berikut ini nanti ini dia lebih mudah ya. Karena tadi saya masih khawatir dengan virus makro ya. Ya mungkin karena dulu pernah mengalami, jadi mungkin saya masih agak fobia dengan VP atau ini ya makronya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti teman-teman kalau mau nyoba ya nggak apa-apa. Di sini dia kita akan mengambil, karena kan gini nanti kalau tadi kan hanya satu Excel ya. Sementara nanti teman-teman ini sudah kelihatan belum teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Nanti kan gini, filenya kayak kemarin ya soal UTS itu kan ada berapa folder ya. Dari beberapa folder ini misalkan folder 1 isinya file internal control, folder 2 terkait dengan program audit itu ya. Folder ketiga terkait dengan filenya, file dokumen, yaitu file analisis gitu ya. Ini file-file ini yang akan kita dokumentasikan. Kita diminta membuat file ini. Kalau misalkan filenya ini banyak, ini membuat ini akan menjadi effort sendiri ya, akan merepotkan kita, jadi beban pekerjaan juga ini. Dengan cara ini akan lebih mudah gitu.
Ini suaranya Untuk masuk nggak? membuat hyperlink yang merujuk pada Masuk, Pak. folder yang ada dalam HKA seperti ini, yang nantinya akan berisi link menuju ke file sampai dengan subfolder yang ada, maka buat terlebih dahulu ya file Excel di sini. Kemudian kita buka ya. Nantinya filenya akan berada di sini beserta linknya. Jadi ini adalah misalnya kita buat nomor urut ya, nomor, kemudian nama filenya, dan sebelahnya adalah linknya seperti ini. Oke, nah untuk membuat daftar nama filenya maka kita akan menggunakan fitur command prompt yang ada di Windows. Caranya letakkan di dalam path yang ada di atasnya. Klik di atas seperti ini ya, kemudian ketik cmd dan enter. Nah, otomatis ini akan membuka jendela command prompt. Untuk melihat folder yang ada di dalam, kita bisa ketikkan 3/f untuk menampilkan semua file dan folder yang ada di dalamnya. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita lihat ada folder KKA dengan 7 subfolder beserta komennya mungkin perlu dicatat dulu. Silakan 3 spasi F-nya gitu kan, untuk karena kita jarang pakai. Kita biasa dengan ini ya, dengan apa jarang menggunakan command prompt. Jadi ini teman-teman barangkali kalau kita nggak tahu sama sekali agak susah. Nah, ini dengan kita harus memang di command prompt ya, memang kita harus mengingat atau menghafal benar gitu. Kalau GUI kan memang kita tinggal milih ya, mencari mana grafik yang mau kita menu yang mau kita pilih ya. Tapi dengan command prompt ini kita harus menghafal file-file di masing-masing subfolder. Nah, lanjut. Bagaimana untuk bisa membuat daftar? Kita akan gunakan perintah dir ya, dir seperti ini. Nah, kalau dir seperti ini hanya menampilkan nama foldernya saja. Agar bisa menampilkan subfolder, kita ketikkan /s. Nah, beserta nama filenya secara sederhana, tidak menggunakan format tanggal dan jam seperti ini, kita gunakan /b. Nah, enter, hasilnya seperti ini. Ya, jadi tadi dir /s dan /b ya. Jadi ini yang teman-teman harus ingat untuk menampilkan daftar file yang ada di folder induk ini. Nah, tentunya kita kesulitan ya untuk mengcapture yang ada di sini, yang ada di layar. Kalau berlembar-lembar ya, ini nama filenya ada banyak. Nah, kebetulan ini cuma dalam satu halaman saja, jadi bisa kita pilih dan copy, klik kanan ya. Namun ada cara yang lebih bagus lagi, yaitu dengan cara ketikkan sama seperti tadi ya, dir /s/b, namun kita larikan ke dalam file. Nah, ini dengan mengetikkan lebih dari, kemudian nama file yang akan kita tuju, misalnya index.txt. Nah, perhatikan ini nanti akan muncul dalam folder yang di dalam folder yang sama dengan nama file tadi. Ya, yang di sini ya, enter. Nah, ini akan muncul. Ini perintah untuk membuat file indeksnya, file txt-nya juga kita perlu ingat gitu ya. Jadi tadi perintah tadi kan kita membuka nama-nama file ya. Nama-nama file tadi kita buka, setelah nama-nama file kita buka, baru kita membuat file txt untuk ini ya, nanti kita gunakan, kita mengcopy jadi mudah kita. Ini juga nanti ini juga banyak nanti berfungsi lah, bermanfaat buat kita. Kita buka ya, nama filenya sudah ada di sini, kita copy, kemudian kita letakkan ke Excel seperti ini ya. Kita letakkan. Nah, kemudian kita urutkan. Kita urutkan sesuai dengan nama file ya yang seharusnya ya. Ini kita urutkan juga. Oke, continue aja seperti ini ya. Jadi ini udah urut. Nah,
tentunya kita hanya membutuhkan sampai dengan KKA saja ya, dari KKA kemudian nama folder dan nama filenya ya, sehingga kita akan buang ya dengan menggunakan fitur find and replace. Jadi ini akan kita buang mulai dari drive-nya, kemudian nama folder, subfolder, dan seterusnya. Kita buang aja, Ctrl C ya, kemudian kita Ctrl H untuk find and replace. Jadi ini akan kita ganti ya, nama path-nya ini kita ganti semuanya, replace all. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Sehingga lebih sederhana dan lebih mudah untuk membuat hyperlink-nya. Karena nanti kita bisa pindah-pindah, copy ke tempat lain, dan masih tetap bisa membuka hyperlink-nya. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita gunakan formula hyperlink ya, seperti ini. Hanya saja kita tambahkan dengan titik dan forward slash seperti ini aja, di depan nama filenya. Jadi ini saya tambahkan dengan dan, ini menyambung dengan nama file yang ada di kolom B. Ya. Kemudian, agar yang ditampilkan adalah nama persis seperti yang di kolom B, maka kita pilih lagi sel B2 seperti ini. Setelah selesai, kita klik enter, kemudian copy ke bawah. Nah, selesai. Untuk mencoba apakah sudah berhasil atau tidak, coba kita klik salah satunya, ya ini folder KKA ya. Kita klik, akan membawa ke dalam Windows Explorer. Kemudian tadi file index yang kita buat, coba kita buka. Nah, terbuka. Nah, begitu teman-teman. Sekarang kita coba ya. Jadi contohnya adalah kita soal UTS yang kemarin ya. Nah, dari soal UTS ini kita diminta untuk membuat indeksnya. Ini berarti nanti yang mau kita buat adalah di bawah ini ya, di bawah soal ini. Jadi folder induknya adalah ini. Nah, kita buat di bawah sini untuk mengambil namanya. Nah, di sini tinggal kita klik di sini, kemudian ketik cmd, itu masuk command prompt, tapi langsung ke ini ya. Kemudian tadi apa? Kita ini kalau mau lihat ini ya. Dan perintah ini 3F ya. 3/F. Jadi kita membuka masing-masing ini ya, masing-masing file yang ada di folder ini. Nah, setelah itu baru nanti ketika kita misalkan mau mengcopy, membuat ini ya, mengambil data ini, daripada kita memilih atau mengcapture ini, lebih baik kita mengambilnya dengan perintah dir. Dir itu sebenarnya perintah untuk melihat ya. Nah, dir slash kita hanya mengambil namanya saja, jadi B. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita minta dia mengcopy ke nama file, misalnya index. Ini mau txt atau Excel ya, tapi lebih mudah kan txt kan, karena dia teks jadi lebih ringan. Nah, dia akan membuat file sendiri. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah ada file txt. Nah, file txt inilah yang kita nanti kita copy ke file Excel tadi. Nah, kita copy, kita buka file Excel-nya. Ini file Excel-nya saya baru buka, jadi di sini belum ada namanya. Biasanya default-nya kalau kita mau ini kan di sini default-nya ke my dokumen ya. Oke. Sementara kita copy yang tadi, ini
Misalkan di sini nomor, nama, ini linknya gitu kan. Kemudian coba dulu. Habis itu kita urutkan dulu nama filenya ya, biar ini. Ya, jadi ini kita urutkan. Setelah urutkan baru kita bikin nama hyperlinknya. Nama hyperlinknya tadi adalah kita mengambil nama file kita ngambil nama part dari ini ya, part dari file ini. Oh sorry, ini belum dihapus dulu. Ini kita hapus dulu. Hapus dulu nama yang terlalu panjang. Jadi kita hanya ngambil nama filenya saja. Jadi di sini kita blok dulu untuk ngambil ini yang mau kita hapus. Jadi kita hanya menggunakan di sini nama filenya saja. Kita replace kosong ya, jadi akan dihapus. Setelah seperti ini, baru kita bikin hyperlinknya. Ini kemudian nama filenya adalah nb2, kemudian namanya adalah b2. Ini kemudian kita copy ya. Di sini kita coba, di sini kita klik, dia nggak akan mau. Kenapa? Karena file Excel-nya dengan folder tadi masih berbeda. Di sini jangan sampai teman-teman nanti ketika bikin filenya ini dengan file Excel-nya berbeda dengan foldernya. Sekarang saya simpan dulu ke namanya harus sama ya. Namanya harus sama tadi. TS, soal TS. Nah, di sini kita misalkan nama link. Sekarang kita ketika klik ini akan kebuka ya. Jadi ketika sudah namanya foldernya sudah sama, kita akan filenya sudah akan buka. Jadi itu kenapa tadi saya bikin Excel-nya biar nggak nyambung dulu, biar nanti teman-teman paham ketika kok linknya nggak bisa jalan. Ini penyebabnya kita tahu bahwa rupanya di sini ada ini ya ada bagian yang tidak jalan karena beda direktori atau beda alamat, sehingga teman-teman bisa tahu kesalahan saya di sini gitu. Jadi ingat sebenarnya kalau mudahnya sih memang kita langsung di-create di sini ya. Excel-nya langsung di-create di sini. Tapi nggak apa-apa, seperti tadi, misalkan kita baru buka Excel, terus nanti Excel-nya kita save as gitu kan. Yang penting kita tahu save as-nya ada di mana gitu. Ketika kita save as-nya di sini, ketika link itu dibuka ya otomatis akan berfungsi.
Tapi ketika disimpan di folder yang lain, file Excel ini tidak akan berfungsi. Dia akan berfungsi ketika ini. Kemudian setelah file ini selesai, baru kita ini yang nanti kita zip gitu kan. Kita zip misalkan kita kompres itu ya jadi satu file dengan ini. Setelah ini baru dikompres, setelah dikompres baru nanti dikirim ke email dosen. Mungkin kemarin kan kompresnya kan harus namanya nanti nama ada ini ya, ada standar namanya ya. Jadi itu yang nanti yang teman-teman harus ingat itu. Nah, setelah tadi yang dikirim adalah file zip tadi ya. Sampai sini ada yang mau bertanya atau teman-teman coba dulu deh ya. Coba dulu dengan yang tadi, yang cara yang terakhir tadi, karena cara terakhir tadi itu yang paling memungkinkan. Kalau cara pertama manual ya untuk hal kecil ya, untuk yang masih simple gitu kan. Kemudian cara yang kedua itu untuk satu file, cara ketiga juga untuk yang masih satu file Excel semua. Tapi ketika kita membuat hyperlink untuk beberapa file, ini cara terakhir inilah yang saya sarankan karena untuk mempermudah. Mungkin itu. Silahkan teman-teman coba dulu. Yang tidak bisa silakan nanti bertanya. Ini hadir semua ya Mas Kun? Iya Pak, sudah hadir semua. Kalau sudah hadir semua bisa nyalain video semua sambil di screenshot biar kita lengkap datanya. Tinggal 5 ya. Mas Kun nanti kasih apa aja biar teman-teman siap. Jadi biar lebih inilah. Iya Pak.
Hanifa, Ivan, sama Najmi, tolong nyalain sebentar. Hanifah sedang izin toilet. Sudah ya Mas Kun? Masih Hanifahnya masih sebenarnya masih belum kembali, Pak.
Udah tinggal dia aja. Iya, Pak. Dia sepertinya ada pakai 2 device ya, Pak. Oh gitu ya. Ya, sudah, Pak. Oke. Teman-teman silakan coba tadi ya. Kemudian ini akan kita coba pengenalan dengan Atlas. Atlas ini kertas kerja audit di Departemen Keuangan ya. Jadi ya, modelnya seperti ini. Ini beberapa fiturnya sudah dimodifikasi ya. Jadi sebenarnya Excel juga. Kemudian banyakkan link, jadi lebih mudah lah. Di sini ketika klik, di sini memang agak ini saya besarkan. Di sini ada di bawahnya kan muncul nih linknya sebenarnya ya. Dia perintahnya adalah home A1, berarti dia nanti sayangnya videonya mati ya. Di sini linknya ini ketika kita klik dia akan lari kemana gitu kan. Ini sudah data isiannya sebenarnya diambil dari beberapa ini adalah headernya, jadi nanti kertas kerjanya seperti apa gitu ya. Jadi ini standar-standar ini yang nanti kita tinggal ngisi mana aja supaya dari hyperlink tadi kita bisa modifikasi seolah isian aplikasi, padahal sebenarnya ini hyperlink yang ada di Excel aja gitu kan. Ini untuk mengetahui ininya gitu kan. Kalau sudah tingkat advance memang nantinya akan fungsinya seperti ini, fungsi hyperlink. Kita kembali lagi gitu kan. Ini kita lihat kontennya apa saja gitu kan. Misalnya kita klik ini masing-masing ini kan hyperlink masing-masing di dalam ini ya. Di sini masih dalam satu Excel, jadi memang dampaknya adalah file Excel-nya agak besar. Di sini ada surat tugasnya, saya lihat. Surat tugasnya adalah ini format kosongnya, tapi di apa nanti saya kirim ke teman-teman terkait dengan Atlas ini. Dia untuk review kita aja sih, ada kosongannya, ada ininya apa yang sudah isi. Jadi memang kalau sudah advance nanti larinya seperti ini gitu kan. Tapi kita sementara untuk tujuan kita adalah untuk menyampaikan hasil ujian atau jawaban kita ke ini, ke para dosen dan nanti ke ini ya, ke akademi. Jadi nanti di kemarin yang administrasi terkait dengan tata cara pengisian ini, ada yang mau ditanyakan belum? Yang petunjuk TS itu.
buka dulu petunjuk UTS-nya. Ini ya, saya nggak tahu nih, khas kalkulator buat perhitungan apa ya? Teman-teman mungkin yang pernah menggunakan di semester sebelumnya. Intinya untuk ini Pak, kode filenya Pak, biar filenya tidak yang dikirim tidak diubah-ubah Pak. Oh iya ya. Bertanya Pak, yang nomor 4, di bagian B itu yang tab nama sheet diberi warna hijau, berarti di sheetnya itu diubah warna hijau dengan tab color itu atau bagaimana ya Pak? Iya, dengan tab color-nya. Ayo. Seperti contoh yang kemarin itu kan soal kalau nggak salah merah ya. Terus hijaunya yang apa? Yang jawaban ini. Kita lihat lagi. Oh, saya nggak simpan. Kalian nggak saya simpan. Tapi bisa seperti ini. Jadi sebentar ya. Ini adalah kuning soal. Oh, ini malah beda ya, kuning kok. Ini soal juga. Mungkin gini, maksudnya adalah ketika jawaban adalah jawabannya harus ini, harusnya ini ya, hijau ya, seperti ini. Jadi yang kuning, misalkan kuning atau merah itu soal atau kosong lah ya. Kalau defaultnya seperti ini, kemudian kita hijau itu yang jawaban. Ini memudahkan saja. Mungkin itu, Mas. Kalau di sini kuning, merah, hijaunya untuk membedakan kuning adalah jawaban soal 1 gitu, merah soal 2 gitu. Itu ini aja. Sebenarnya nama filenya kan mengarah ke sana ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah ini semua ya? Sudah poin yang baca semua ya? keempat tadi, coba lihat sebentar Pak.
Jangan lupa isi checklist pada butir 5 di atas itu maksudnya gimana ya, Pak? Yang nomor 4. limanya 5 atas ya. Nah, ini jadi siap teman-teman harus siapkan foldernya gitu ya. Nanti kita ini jadi nanti siapkan foldernya, ekstrak soalnya di situ gitu kan, kemudian jawabannya juga di situ. Jadi satu folder misalkan soal 1 gitu ya, soal 1 nanti file 1 itu file soal, file 2 adalah file jawaban. Nah, di file jawaban itu diharapkan juga ada sheet soal dan sheet jawaban. Nah, yang seperti kemarin itu kan. Tadi saya B ya. Oh, ini. Oh, ini warna hijau kalau sudah selesai. Sebenarnya mempermudah saja sih. Izin bertanya untuk yang nomor 5, Pak. Oke. Itu pastikan semua jawaban telah dimasukkan ke dalam folder sesuai petunjuk nomor 7 di atas. Itu di atasnya nggak ada petunjuk nomor 7. Atau nomor 7 sini. Nomor 5, pastikan semua jawaban telah dimasukkan dalam folder sesuai petunjuk di atas dalam folder beri semua file tapi termasuk hasil scan. Ini cenderung mengarah ke ini sih, ke nomor 5 tadi. Jadi kita memasukkan file ke dalam folder yang sama gitu ya. Ini nomor 7-nya beda. Ntar saya tanya lagi deh. Tapi adalah di sini, maksudnya di sini bahwa jawaban itu sudah masuk dalam folder sesuai dengan poin 5 sebenarnya tadi. Nah, kita kan diminta buat folder di poin 5 itu, kemudian jawaban harus masuk. Sebenarnya bukan jawaban sih, soal dan jawaban harus masuk di folder itu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman salah mengerjakan, itu masih bisa inilah ada pengampunan walaupun jawabannya salah, tapi rupanya salahnya itu karena salah soal gitu kan. Kan bisa jadi namanya kita digital, jangan sampai nanti pada saat kita mengecek jawabannya
kok ini lain sendiri jawabannya, soalnya mana? Nah, ini yang karena kita adalah online, kemungkinan kan salah baca, mungkin saja gitu kan. Jadi teman-teman diharapkan selain menaruh jawaban juga menaruh soalnya. Bahkan kalau model kemarin itu kan filenya itu terdiri dari sheet soal dan sheet jawaban. Itu mempermudah, jadi jangan sampai hilang dengan nama satu file itu antara soal dan jawaban itu mempermudah dalam mengkoreksi jawaban teman-teman. Jadi nanti oh iya soalnya ini makanya jawabannya seperti ini. Nah ini yang diharapkan teman-teman mengerjakan seperti itu. Ini juga nanti silakan teman-teman nama filenya jangan sampai lupa gitu kan. Di sini mungkin dengan tadi kalkulator hash tadi semester sebelumnya sudah ya pernah digunakan ya teman-teman. Iya Pak. Oh iya. Ya, jadi kan itu untuk ini semacam passwordnya lah itu sebenarnya kan. Nah ini juga menjadi pembelaan teman-teman ketika misalnya gini, para dosen melakukan verifikasi jawaban itu atas file yang beda gitu kan. Jadi begitu hash-nya beda, ini kan nilainya tidak berdasarkan file itu, harusnya nanti harus dicari file yang sama untuk menentukan nilainya. Jadi nanti kan file ini dikirim ke file dikirim ke PHK dan ke dosen kalau nggak salah ya. Di sini diminta kirim ke PHK ya. Dengan email dosennya. Jadi yang dikirim ke PHK untuk administrasinya, sementara nanti yang dikirim ke dosen adalah untuk melihat nanti karena yang koreksi ya tetap dosen masing-masing gitu kan. Ini ada batas waktu pengiriman email sampai sore, cuma tadi kan ada batas waktu pengerjaan soalnya ya. Ini pengerjaan soalnya sampai pukul 10.20. Ini makanya nanti filenya waktu create file itu hati-hati teman-teman. Jadi jangan copy file dari file lain. Takutnya begitu metadata yang dibuka, nama dari masing-masing komputer kan beda-beda. Nah ini yang begitu kita tracer, kok ini copy dari misalnya ini, Mas Kun copy dari filenya siapa gitu. Nah ini jangan sampai begitu di tracer filenya, ini dari komputer temennya lagi. Jadi seolah kerjasama pengiriman file jawaban ini yang jangan sampai terjadi. Karena dengan digital ini
memungkinkan kami itu meneliti file ini sama tidak. Mungkin itu. Ada lagi yang mau ditanya? Jam 9. Nggak ada yang tanya lagi nih. Sementara belum, Pak. Kalau gitu kita kuis aja ya. Kuisnya sih mudah. Saya minta teman-teman ya ini kuisnya itu terutama ya hyperlinknya. Tapi ini dari soal ini saya buka dulu foldernya. Dari soal-soal ini teman-teman diminta masing-masing membuka file Excel di komputer sendiri-sendiri. Kemudian soalnya ini sheet-nya ini baru di-copy. Di-copy menjadi namanya otomatis nanti date modified-nya kan berubah nih. Nah, oke, date modified berubah menjadi nanti ketika di browse properties-nya itu nanti apa usernya nanti kan beda. Nanti ada kita mau lihat metadatanya. Jadi di sini pengguna siapa gitu kan, usernya gitu. Jadi apa itu yang mau dilihat. Jadi masing-masing soal seperti ini ada 7 folder. 7 folder. Kemarin kan sudah dikerjain sebagian ya. Nah, ini nggak apa-apa. Jadi soalnya, misalnya gini, buka file dulu, kemudian file Excel, simpan nama soal UTS bagian 1 gitu kan. UTS bagian 1, kemudian di situ ada juga jawabannya. Silakan yang kemarin sudah mengerjakan jawabannya rumusnya di copy, tapi bukan mengcopy sheet-nya. Kalau mengcopy sheet-nya nanti rumusnya nggak berfungsi ya. Jadi silakan teman-teman nanti kerjakan. Ya tadi copy dulu file soalnya, bukan copy ya, copy sheet-nya file soalnya, kemudian rumusnya silakan copy. Lalu nanti dibikin hyperlink. Di sini nanti soal hyperlink foldernya adalah kuis 2021 gitu aja ya. Jadi nanti hyperlink nanti dibikin di sini ada 7 soal, nggak apa-apa, 7 soal, yang soal 5 tidak usah dikerjakan tapi tetap nama filenya tetap dibikin. Tapi saya minta kalau kayak gini buatnya ya minta yang terbaru. Jadi isinya di copy saja, kecuali SQL ininya. Kalau SQL nggak bisa, teman-teman kan belum ini. Di sini kita buka Word-nya, kemudian file isinya ini kita copy saja. File Word-nya. Saya coba tutup dulu. Kita misalkan copy semuanya, kemudian kita kan membuat file baru ya. Buat file baru, kemudian kita
taruh di sini, kemudian kita simpan ada di folder yang tadi kita bikin gitu kan. Tadi file 5 gitu kan. Kita kuis depannya kasih kuis aja semuanya, kuis bagian 5. Bukan TS lagi, kuis bagian 5 itu aja. Nah, nanti setelah ini jadi tutup dulu. Jadi kita tutup, kemudian foldernya tadi setelah semua kebanyakan terbuka. Nggak ada ya. Kebanyakan buka file. Intinya sih ini membuat file baru, soal dan jawabannya dari yang kemarin, kemudian membuat hyperlink seperti ini. Jadi nanti hyperlink dari masing-masing folder itu isinya apa saja. Nah, nanti setelah ini selesai, baru yang folder kuis tadi, nah teman-teman ini ya, zip ya. Oh tadi Excel-nya nggak keluar ya. Jadi seperti ini, jadi membuat file link ini, kemudian nanti ini bukan UTS tapi kuis ya. Nah, kuis nanti di sini di zip. Filenya silakan di zip dengan nama masing-masing di zip, kemudian setelah ini baru di email ke saya. Sekarang 9.13 kita sampai satu jam lagi ya. Kita sampai jam 10 ya. Iya Pak, jam 10. Ya. Jadi silakan kerjakan jam 10 nanti di email. Jangan lebih dari 10.15 ya emailnya. Izin bertanya Pak. Ya. Untuk yang soal untuk file yang Excel-nya itu kan yang di dalamnya ada sheet. Itu berarti di copy satu-satu sheet-nya itu ya Pak? Di file Excel yang baru. Iya. Jadi kita bisa klik kanan, copy sheet ke file yang baru gitu kan. Nah itu yang hati-hati jangan di move ya, tapi di copy ya. Oh iya Pak, berarti untuk mengeceknya di file yang baru, kalau diklik kanan itu nama komputernya komputer kita sendiri itu ya Pak? Iya, komputer masing-masing. Itu aja. Oh iya, terima kasih Pak. Iya, ya. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Ya,
Oke, silakan kerjakan. Saya off kamera ya. Kalau ada yang bertanya, silakan aja bertanya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin recordnya bisa dimatikan, nggak apa-apa Mas, kalau biar nggak terlalu besar. Karena Iya, 1 Pak. jam kan. Ya Pak. Oke.